Sekarang kita bahas pernapasan sel ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang pernapasan paru-paru. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan, ini sangat ilmiah ya. Jadi kalau Anda merasa kesulitan mengikuti, tidak masalah, ini bukan suatu keharusan. Yang penting Anda berlatih, Anda melakukan, berpraktek gitu ya. Ini adalah pengetahuan untuk memperkuat. Ini untuk uh, pengetahuan, menambah pengetahuan Anda tentang apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang pernapasan paru-paru, dan di dalam tubuh kita juga ada pernapasan sel. Nah, apa yang terjadi dengan oksigen ketika memasuki sel-sel tubuh kita? Nah, karena kan bukan hanya di paru-paru, sel tubuh kita juga dipasok dengan oksigen melalui darah, dan itu serat-serat kapiler darah. Nah, pertama, oksigen ini akan diubah menjadi karbon dioksida. Nah, itu akan dijadikan energi dia bersama dengan makanan dan nutrisi yang kita konsumsi. Nah, kemudian hasilnya itu adalah nanti sisa pekerjaan mitokondria itu adalah berupa karbon dioksida dan hidrogen dioksida. Nah, ini terjadi di mitokondria. Nah, apa itu mitokondria? Saya jelaskan dengan video ini. Mitokondria adalah organel kecil yang mengambang di seluruh sel ya. Mitokondria ini mengambang di dalam sitoplasma yang ada di dalam sel, dan fungsinya adalah sebagai tempat bernafasnya sel. Nah, fungsi lainnya ya untuk metabolisme dan penghasil energi. Mitokondria memiliki struktur yang sangat lentur sehingga memiliki bentuk yang tidak tetap. Bisa memendek seperti spiral dan memanjang. Mitokondria yang berbentuk tabung itu panjangnya bisa sampai 1 mikrometer. Akibat aktivitas memanjang dan memendek ini, mitokondria bisa berpindah-pindah di dalam sel. Ini di dalam sel ya. Beberapa sel, misalnya sel otot, itu bisa ribuan mitokondria, tetapi sel saraf misalnya tidak sebanyak itu. Bahkan ada sel yang tidak memiliki mitokondria sama sekali. Berbeda dengan organel sel lain, mitokondria ini punya DNA sendiri dan bisa memecah diri seperti bakteri dia. Bisa membelah diri dia. Seperti kebanyakan organel, mitokondria juga punya beberapa lapis membran. Ada membran dalam dan membran luar. Ini membran luarnya itu terdiri dari protein dan lipid. Dengan perbandingan yang sama, punya protein protein juga. Membran ini bersifat permeable terhadap molekul kecil. Ukurannya ya sampai 6000 Dalton. Di antara membran luar dan dalam, itu terdapat ada ruang antar membran. Nah, ini tempat reaksi penting bagi sel ini. Untuk siklus trap, reaksi asam amino, beta oksidasi asam lemak, dan juga memproduksi ATP. Nah, membran dalam ini ruang permeable. Membran ini terdiri dari 20% lipid dan 80% protein. Nah, disinilah tempat utama pembentukan ATP atau adenosine trifosfat. Nah, itu tadi tentang mitokondria. Nah, organel membran ganda ini adalah salah satu organ sel yang bertanggung jawab untuk menghasilkan energi. Nah, disinilah terciptanya energi untuk otot kita, untuk otak kita, energi kelistrikan. Karena tubuh kita ini sangat tergantung pada kelistrikan. Nah, kelistrikan ini tergantung pada energi yang dibawa oleh oksigen atau prana itu. Nah, tujuan dari mitokondria ini adalah untuk membuat tubuh kita bekerja dengan baik. Dan mereka adalah pemasok energi bagi seluruh sel. Tubuh kita ini terdiri dari sekitar 150 triliun sel. Dan
saraf-saraf kapiler darah kita ini itu panjangnya itu sampai 100.000 kilometer. Itu kalau mengelilingi bumi itu bisa, untuk kalau disambung-sambung itu kapilernya bisa mengelilingi bumi 2,5 kali itu, seperti itu. Kemudian, nah, pembongkaran nutrisi yang kita konsumsi ini sangat terkait dengan transport oksigen. Nah, jadi oksigen sangat dibutuhkan. Meskipun kita makan banyak, kalau oksigennya tidak memadai, ini tidak akan terjadi proses yang efektif dan efisien. Nah, proses ini akan menghasilkan molekul yang dikenal sebagai ATP atau adenosine trifosfat. Nah, proses respirasi di dalam sel untuk menghasilkan energi ini yang menggunakan oksigen yang cukup disebut dengan respirasi aerobik atau pernapasan dengan cukup oksigen, seperti itu. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanisme secara kimianya Anda bisa lihat berikut. Nah, bagaimana proses dari makanan bisa menjadi energi? Makanan kita secara umum ada 3, protein, gula kompleks, dan lemak. Nah, dari ketiganya yang jadi sumber energi utama itu adalah gula kompleks. Gula kompleks ini akan dicerna oleh sistem pencernaan kita sampai menjadi glukosa. Dan kemudian, bagaimana glukosa ini menjadi energi? Singkatnya, glukosa ini akan dipecah menjadi CO2. Dan energi dari energi eksoterm ini akan dirubah menjadi ATP atau adenosine trifosfat. Kalau kita lihat lebih detail, proses pembentukan energi dimulai saat glukosa ini masuk ke dalam sitosol. Saat itu glukosa akan mengalami proses yang dinamakan glikolisis. Pada proses ini, glukosa akan dipecah menjadi 2 asam pirufat. Kemudian energi dari reaksi tersebut dipakai untuk mengikat 2 ATP dan 2 NADH. Asam pirufat dari hasil glikolisis ini akan dibawa ke mitokondria. Saat asam pirufat sampai kepada matriksnya mitokondria, akan terjadi proses dekarboksilasi oksidatif. Pada saat ini, asam pirufat akan bereaksi dengan asetil-CoA menjadi CO2. Reaksi ini juga akan menghasilkan 1 NADH. Kemudian asetil-CoA ini akan masuk ke siklus Krebs. Setiap akan menghasilkan asetil-CoA, ATP1, FADH1, dan 3 NADH. Kemudian proses yang terakhir adalah transfer elektron. Pada proses ini, NADH dan FADH2 dari reaksi sebelumnya ini akan dikumpulkan dekat dengan mitokondria. Kemudian keduanya akan melepaskan elektronnya kepada protein transport yang berbeda. Elektron tersebut akan berjalan melintasi protein transport sambil merubah H+ ini mendekati membran mitokondria. Nah, ini akan ditangkap oleh oksigen, jadi akan membentuk H2O atau air. Nah, konsentrasi H+ ini yang mendekati membran ini akan lebih tinggi pada matriks mitokondria. Nah, konsentrasi ini akan membuat H+ ini masuk ke matriks, masuk ke protein sintase, kemudian akan merubah menjadi ATP. Nah, ini yang akan digunakan, H+ ini akan digunakan untuk mengikat ATP. Nah, itu adalah proses dalam menghasilkan ATP. Nah, atom ini sangat penting untuk kegiatan fisik apapun yang kita lakukan. Mulai dari gerakan otot, kemudian transfer energi, transfer bahan-bahan limbah untuk dibuang dari dalam sel maupun yang ada di dalam sel. Nah, dari sel itu sendiri. Nah, ini limbah itu dibuang. Selain itu, ATP ini sangat penting untuk menghasilkan sinyal listrik. Nah, sinyal ini yang diperlukan oleh saraf, sistem saraf kita. Tanpa oksigen dan makanan yang memadai,
tidak akan ada ATP yang cukup. Bisa saja kita memiliki ATP, tapi hanya untuk cukup bertahan. Nah, tanpa ATP kita tidak bisa bergerak. Gitu. Nah, apakah oksigen ini harus untuk memproduksi ATP? Tidak harus. ATP itu bisa diproduksi, tapi seperti yang dilihat tadi, kalau yang anaerobik hasilnya 2, yang aerobik itu bisa menghasilkan sampai 36 ATP per proses. Nah, ATP ini bisa dihasilkan juga tanpa oksigen yang berlebih. Sedikit aja oksigen bisa seperti nafas biasa gitu. Nafas tidak sadar kita anggap ya. Ada anggit prana ini adalah nafas sadar. Nah, ini tidak efisien. Tanpa oksigen yang cukup, pembongkaran nutrisi ini akan menjadi tidak sempurna. Bahkan ini akan mengubah substrat ini menjadi air. Akibatnya beberapa hidrogen yang terlepas ini dari substrat akan bereaksi dengan senyawa lain dan ini membentuk berbagai jenis asam. Nah, ini yang membuat tubuh kita menjadi lebih asam. Ini tubuh yang asam ini sangat disukai oleh virus, bakteri, dan segala jenis yang mendatangkan penyakit. Nah, untuk mendapatkan hasil maksimal dari apa yang kita konsumsi atau molekul glukosa itu, ya semua ini harus dilakukan sepenuhnya sampai 36 ATP dihasilkan. Kemudian ketika proses ini sudah selesai, sistem yang dijelaskan dalam video tadi, satu molekul glukosa itu bisa menghasilkan sekitar 36 molekul ATP. Ini hanya akan terjadi kalau kita punya cukup oksigen, pasokan oksigen. Nah, ketika Anda merasa kehabisan napas, misalnya pada saat berolahraga, olahraga yang berat ya, ini berarti tidak ada cukup oksigen untuk menyelesaikan proses ini. Nah, makanya sel-sel otot Anda ini kemudian menjadi lebih lemah. Nah, karena pada saat lemah ini tidak ada cukup oksigen, maka hanya bisa menghasilkan 2 ATP, 2 molekul ATP ini. Nah, ini yang bikin atau membuat pernapasan kita tidak efisien. Ini akan memperburuk keadaan juga. Asam pirufat ini menjadi asam laktat nanti. Yang ini akan menurunkan pH dalam tubuh. Tubuh kita menjadi asam dan lebih mudah terserang penyakit. Seperti itu. Dengan terus menghirup dan menghembuskan nafas saat latihan anggit prana, Anda akan mengkonsumsi banyak oksigen dengan teknik tertentu yang akan saya jelaskan nanti. Ada cara bagaimana kita mendapatkan bukan hanya oksigen biasa, tetapi juga kandungan atau yang kita sebut prana ini, kandungan utama dalam oksigen itu kita dapatkan. Nah, selain itu, konsentrasi karbon dioksida itu juga akan berkurang dengan melatih teknik anggit prana ini. Saat melakukannya, pergeseran itu terjadi antara rasio karbon dioksida dan rasio oksigen di dalam darah. Ini sangat bermanfaat. Dengan nafas dalam ya, ini saya jelaskan saja, nafasnya ya nafas dalam. Masuk, keluar, narik nafas, hembuskan. Nah, nilai pH dalam darah ini menjadi meningkat. pH darah itu lebih alkali nanti. Darah akan menjadi lebih alkalin. Nah, rata-rata pH itu bagi orang kebanyakan itu 7,4 lah ya. Dengan teknik pernapasan anggit prana ini jadi jauh lebih tinggi, bisa sampai di 7,75. Hanya dalam beberapa menit itu saja kita sudah bisa merubah dan itu bertahan sampai 12 jam. Nah, dengan demikian sel tubuh kita dengan pH yang tinggi ini bisa menghasilkan ATP yang lebih banyak, lebih berenergi jadinya. Dan sistem respirasi kita juga lebih efisien. Sementara pada saat yang sama kita juga mencegah produksi asam laktat yang terkenal kurang baik lah untuk tubuh. Seperti itu. Kemudian berikutnya
Saya akan langsung jelaskan bagaimana teknik anggit panah di video berikutnya.